Shalom, perkenalkan nama saya Mita, NIM saya 2002160034, mata kuliah Pendidikan Agama Kristen, dosen Ibu Tiapun Tresya Anggini, SPD KMSI. Baik, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu pengertian pendidikan agama Kristen. Istilah pendidikan agama Kristen berasal dari bahasa Inggris, yaitu Christian Education, yang berarti pendidikan berporos pada pribadi Tuhan Yesus dan Alkitab dalam kurung firman Allah. Sebagai dasar dan sumber acuannya, arti pendidikan agama Kristen juga yang sebenarnya ialah bahwa menerima pendidikan itu, segala pelajar baik tua maupun muda memasuki persekutuan iman yang hidup dengan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, pengikut Kristus, maka pendidikan agama Kristen meletakkan dasar pengajarannya pada pengajaran dan tindakan Tuhan Yesus. Pengertian secara umum yaitu merupakan sebuah usaha pendidikan maupun pengajaran yang di dalamnya mencakup unsur keagamaan menurut iman masing-masing. Nah, pelayanan pendidikan agama Kristen bagi anak-anak. Pendidikan agama Kristen adalah suatu hal yang penting dalam usia anak-anak Kristen dan memiliki peranan yang penting bagi tumbuh kembang rohani anak sejak dini, supaya mereka mengenal Allah sebagai pencipta dan pemerintah seluruh alam ini, dan Yesus Kristus sebagai penebus, pencipta, dan penolong mereka. Dan mereka untuk menumbuhkan rasa kasih mereka terhadap sesamanya sedari usia anak-anak, seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri dan Allah, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Yesus. Ini pentingnya pendidikan agama Kristen bagi anak-anak. Pendidikan agama Kristen merupakan suatu pengajaran yang berasal dari Tuhan. Tidak lain dengan pendidikan agama Kristen bagi anak-anak, pentingnya pengajaran yang mengarahkan mereka pada kerohanian yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Hakikat pendidikan agama Kristen anak-anak dengan amanat Tuhan Yesus adalah merupakan pengajaran rohani yang harus diwariskan kepada semua golongan, termasuk anak-anak, dan mereka harus menerima warisan rohani sejak dini. Fungsi pelayanan pendidikan agama Kristen bagi anak-anak. Nah, di sini ada fungsinya ya. Jadi pelayanan untuk anak-anak khususnya dalam kerohanian merupakan keharusan untuk meningkatkan imannya dan pengenalan akan iman rohani sehingga melahirkan rohani yang takut akan Tuhan. Pelayanan tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu mengenal dan memahami anak-anak terlebih dahulu, barulah mereka dapat mengembangkannya. Tujuan pelayanan pendidikan agama Kristen bagi anak-anak. Jadi sini ada tujuannya ya dari beberapa poin yang tadi, agar anak-anak dapat memahami dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai murid Tuhan Yesus Kristus dan menerapkan dalam kehidupannya hari lepas hari sedari kecil. Dalam memahami tujuan pendidikan agama Kristen, anak-anak tidak terlepas dari tujuan pendidikan agama Kristen secara keseluruhan, dan tujuan PAK tidak terlepas dari tugas gereja. Tujuan itu meliputi pengajaran, menjelaskan, melengkapi, menyanggupkan, mengarahkan, dan membantu setiap orang bertumbuh dalam pengetahuan, sikap, dan perbuatan. Jadi suatu pelayanan yang benar akan menciptakan hasil yang baik bagi anak-anak dan akan terbiasa dalam lingkungannya yang penuh didikan. Di sini dengan didikan rohani, seorang anak akan lebih mengenal dirinya secara rohani dalam artian yang sebenarnya gitu. Berikut ada konteks pendidikan agama Kristen bagi anak-anak. Diantaranya itu pertama gereja, keluarga, sekolah. Jadi pendidikan untuk anak-anak bisa dilakukan di mana saja, tetapi ketiga wadah di atas merupakan konteks yang paling sering seperti ini. Anak-anak lebih terarah karena guru lebih mampu memahami anak didiknya, dan wadah inilah lingkungan terdekat bagi pengajaran anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah metode pembelajaran pendidikan agama Kristen. Anak-anak akan bisa digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran dengan bermain pada anak. Di antaranya bercerita, praktek, drama atau bermain peran, field visit, diskusi, menyanyi, bermain secara terbimbing,
bermain bebas. Jadi metode yang dilakukan dalam pengajaran anak didik merupakan cara seorang pendidik untuk memudahkan tercapainya tujuan yang direncanakannya. Metode tersebut haruslah memahami anak-anak yang akan diajarkannya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi saya kali ini dapat diterima gitu, walaupun banyak kekurangannya, saya memohon maaf. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu dosen Tresia selaku dosen pengampu pendidikan agama Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.